Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 25 Januari 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita semua telah mengerti ceritanya bagaimana Saulus yang waktu itu seorang penganiaya murid-murid Tuhan berubah dan dipanggil menjadi murid Yesus Kristus. Tidak hanya dipanggil menjadi murid, tapi menjadi pewarta Injil untuk segala bangsa. Ia berubah total 180 derajat karena misinya untuk menghancurkan orang-orang Kristen diubah menjadi pewarta yang menjadikan orang-orang menjadi murid-murid Kristus. Kita tahu tidak ringan rintangan Santo Paulus, namun ia tidak mundur memberi kesaksian tentang kebenaran sehingga harus mengalami pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Ia ingin agar segala bangsa menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan. Ia dijuluki Rasul segala bangsa karena ia bertugas untuk mewartakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Ia dengan setia melaksanakan tugas itu, dan menjelang akhir hidupnya ia bersaksi, saatku telah dekat, saat kematian maksudnya, aku telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap mewartakan Injil dengan darah yang dicurahkan. Maka tersedia bagi Paulus mahkota kebenaran yang juga akan diberikan kepada semua orang yang memintanya. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3-16 dikisahkan bagaimana Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi, dan kemudian ia mengisahkan pertobatannya ketika dia pergi ke kota Damsyik, dan bagaimana Tuhan menunjukkan kepadanya tugas yang harus diemban, yakni mewartakan Injil kepada dunia. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan mendengarkan Injil Markus bab 16 ayat 15-18. Perintah Yesus Kristus untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil kepada segala makhluk.
Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda, yakni orang-orang disembuhkan, setan diusir, akan menyertai para murid. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat sosok pribadi yang luar biasa. Dia tidak hanya bertobat, tetapi bertobat plus menjadi pewarta Injil. Seringkali kita mengenal istilah pertobatan yang berarti meninggalkan manusia lama. Tidak cukup bagi Paulus. Ia bertobat dalam arti meninggalkan manusia lama dari mengejar-kejar orang Kristiani. Tidak hanya tidak mengejar, tetapi justru ikut mewartakan kabar sukacita seperti yang diperintahkan Yesus di dalam akhir Injil Markus hari ini kita dengarkan. Setiap murid, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus menjadi misionaris, mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang yang kita jumpai. Tidak perlu seperti Paulus, atau tidak harus seperti Paulus pergi kemana-mana mewartakan Injil, tapi dengan cara kita masing-masing, dengan keteladanan, dengan hidup baik, meninggalkan manusia lama, kita bisa menjadi pewarta Injil. Biarlah para misionaris yang pergi kemana-mana untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kita bisa mendukung mereka dengan doa-doa kita untuk kesejahteraan, keselamatan para misionaris, dengan dana-dana kita yang bisa memperlancar karya perutusan, sehingga semangat Santo Paulus menjadi semangat kita, yakni agar semua orang boleh mengenal Kristus, mengimaninya, dan diselamatkan. Karena ini adalah tugas yang harus kita lakukan. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada semua makhluk. Pertobatan kita di dalam bermisi, kita ubah dari manusia lama yang dipenuhi dengan ego, kita ganti dengan semangat cinta kasih, kerendahan hati untuk menyampaikan kabar sukacita kepada siapapun juga. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk pewartaan Injil. Memang seperti Paulus, pergi ke tempat-tempat yang belum mengenal Kristus, tetapi bisa dengan cara yang lain. Kesaksian hidup di tengah masyarakat, hidup baik, menjadi orang-orang Katolik, itu bentuk pewartaan. Sehingga banyak orang mengenal Kristus lewat kesaksian kita, sehingga orang bertobat dan diselamatkan. Yang kita ambil adalah semangat Santo Paulus yang total meninggalkan manusia lama dan membangun manusia baru, ambil bagian dalam karya keselamatan. Meskipun tidak ringan tantangannya, meskipun penjara kematian menghadang kehidupannya, karena keinginan Paulus hanya satu, nama Yesus disampaikan kepada semua orang dan dimuliakan. Ini cocok dengan bacaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil
kepada semua makhluk. Dan ingat, Tuhan menyertai karya kerasulan kita. Maka mari bersama-sama kita bertanya, apa bentuk kerasulanku yang nyata di tengah-tengah masyarakat? Kalau gereja kita bisa menyampaikan warta sukacita, kesaksian hidup para anggota-anggotanya yang baik, akan menjadikan karya pewartaan semakin meluas. Mari kita bertobat seperti Paulus. Bertobat plus dalam arti meninggalkan manusia lama dan kemudian ikut ambil bagian dalam karya kerasulan, karya perutusan. Pertanyaannya, sudahkah hidup dan karya-karyaku menjadi pewartaan Injil Kerajaan Allah? Semoga dengan merayakan pesta pertobatan Santo Paulus, kita juga siap menjadi pewarta-pewarta di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau berikan pada kami tokoh pewarta ulung Santo Paulus yang dengan total memberikan hidupnya untuk kerajaan-Mu. Biarlah hidup dan karya-karya kami menjadi pujian bagi nama-Mu, dan kami pun berani untuk mewartakan Injil lewat hidup, karya, kesaksian, dan tindakan kami, agar akhirnya banyak orang mengenal Engkau, beriman, bertobat, dan diselamatkan. Kuatkanlah iman kami yang lemah, agar kami sungguh mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan, Engkau pelihara. Yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, sehingga akhirnya mereka yang mengalami sukacita dan siap untuk menjadi pewarta-pewarta yang handal. Untuk itu, bantu dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang bisa menjaga kita dari virus corona. Semoga dengan pola hidup sehat kita akan mampu untuk menyelamatkan banyak orang. Terima kasih kepada semua saja yang telah ikut ambil bagian dalam karya gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana. Semuanya akan menjadi bagian dalam pewartaan kita. Doa-doa sungguh diperlukan untuk perkembangan gereja. Saya bersyukur begitu banyak orang terlibat dalam hidup menggereja dengan caranya masing-masing, sehingga kita pelan-pelan akan mampu untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk OMK maupun siapapun yang ingin olahraga, ada fasilitas badminton dan juga tenis meja yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan gereja maupun untuk kesehatan kita. Untuk semua kebaikan panjenengan dalam rangka karya gereja,
saya mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan panjenengan semua. Semangat pengabdian, semangat berbagi, semangat pelayanan kita tumbuhkan di paroki kita, agar akhirnya banyak orang sungguh merasakan kasih karunia Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati